Ya, teman-teman, saya ingin berdiskusi terkait hukuman orang atau anak yang merokok di SMA Cimarga dan akhirnya jadi polemik nasional ya. Kepala sekolah ini hanya dinonaktifkan dan yang paling kaget itu adalah pembelaan dari teman-temannya. Dahsyat sekali, hampir semua siswa membela temannya itu yang memang itu mah fakta ya, bahwa dia merokok di hari Jumat di lingkungan sekolah. Direspon dengan kepala sekolah secara emosional dengan menamparnya, konon dengan menamparnya. Ini tentu menjadi problem pendidikan kita hari ini ya. Saya ingin menanggapi beberapa isu yang sangat penting terkait pendidikan, yaitu tentang hukuman dengan kekerasan. Ini isu yang penting di para ahli pendidikan. Hari ini trennya itu memang hukuman fisik itu sudah ditinggalkan di dunia pendidikan itu, walaupun di negara-negara Asia dan Afrika yang masih dominan. Di negara-negara Eropa, hukuman itu tetap harus ada ya. Semua sepakat para ahli pendidikan bahwa ketika anak itu tidak disiplin mengelak aturan, maka terus dihukum. Persoalannya, hukuman apa yang relevan? Hukuman fisik itu sudah dianggap usang ya untuk konteks hari ini. Sebagian mayoritas, apalagi kita di sini ada regulasi undang-undang perlindungan anak di mana seorang guru tidak boleh melakukan hukuman fisik ya. Nah, sekarang bagaimana perspektif pendidikan hari ini? Sekarang sekali lagi trennya hukuman fisik sudah ditinggalkan. Dalam tradisi Islam pun ya, hukuman fisik itu dihindari. Jadi saya membaca beberapa literatur dalam pendidikan Islam, hukuman terhadap siswa, santri, anak didik itu jangan menimbulkan kekerasan yang menimbulkan kesakitan, baik fisiknya maupun jiwanya, termasuk memukul, menampar, itu tidak diperlakukan ya oleh para pendidik muslim. Nah, dengan beberapa alasan, menurut saya itu alasan yang lebih maslahat dibandingkan menerapkan hukuman fisik. Karena bagaimanapun dampak dari hukuman fisik itu pertama ya, timbulnya cacat fisik pada anak didik. Kebayang kalau kekerasan ini menimbulkan cacat fisik, tentu ini sebuah pendoliman ya. Yang kedua, membekasnya hukuman itu terhadap jiwa anak. Ini yang paling bahaya. Biasanya untuk anak sekarang ya, mungkin beda dengan masa alam pikiran anak-anak orang tua kita dulu, di mana hukuman fisik itu sudah menjadi sesuatu yang dipahami, didukung ya. Karena teorinya guru itu posisinya sama dengan orang tua, itu teori pendidikan. Jadi kenapa guru itu boleh melakukan hukuman fisik? Karena memang ada dasarnya, guru itu menduduki peran orang tua. Tapi kenapa sekarang perspektif pejuang HAM ya, perspektif hak asasi manusia, perspektif hak anak itu sudah tidak didukung hukuman fisik ini? Karena dalam beberapa kasus hukuman fisik ini tadi merusak kepribadian anak ya. Anak bukan jadi hormat ke guru, bahkan sebaliknya dendam gitu ya. Nah, kita harus objektif juga. Kasus kepala sekolah yang dinonaktifkan itu juga harus didudukan kepada persoalan budaya dan aturan lingkungan sekolah ya. Idealnya hukuman itu harus tertulis ya. Jadi dalam konsep muamalah itu al-muslimuna ala surutihim as-sulhu jayyidun bainal muslimin. Orang Islam itu kalau ingin membuat aturan silahkan gitu ya. Kalau sekolah itu punya hukuman tertulis, misalkan kalau memang merokok itu adalah sebuah kesalahan, melanggar aturan sekolah di situ, itu ada hukuman tertulis. Apakah itu jenis pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, atau pelanggaran berat? Biasanya ketika anak itu melanggar, itu ada hukuman tertulis. Nah, ini sekolah SMA yang di Banten itu, yang Cimakar itu harus dites, dicek kembali apakah ada hukuman yang tertulis. Itu penting. Yang kedua, secara regulasi memang hukuman fisik sudah dianggap sebuah kesalahan. Nah, maka seorang pendidik tidak boleh emosional ya. Tetapi yang jadi kaget pun adalah respon orang tua ya. Sayang hari ini banyak orang tua yang ketika anaknya dihukum di sekolah langsung melalui pendekatan aparat, melapor ke polisi. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan, masyarakat juga jangan sampai sedikit-sedikit lapor ke polisi ya. Ini perlu adanya
sebuah proses mekanisme penyelesaian konflik seperti ini. Di sini mungkin peran-peran struktural sekolah nggak berfungsi. Komite harus berjalan di situ, wali kelas harus berjalan, dan tentunya leadership juga harus paham. Saya yakin kepala sekolah juga manusia biasa, bisa emosional ketika anaknya sudah ditegur, masih melawan, otomatis di situ ada, boleh katakan, kekerasan fisik dengan menampar. Yang jelas kekerasan fisik itu sudah ditinggalkan di dunia pendidikan, dan termasuk dalam tradisi Islam pun. Sekali lagi, saya banyak literatur menyebutkan ada 5 hal yang harus dihindari dalam menghukum anak didik secara perspektif pendidikan Islam. Yang pertama, jangan memukul muka. Karena dalam sebuah hadis ada penjelasan, ya, tidak boleh kita ini ketika berkelahi memukul wajah. Bayangkan, berkelahi pun tidak boleh memukul wajah. Yang kedua, kekerasan yang berlebihan. Ya, tidak boleh melakukan kekerasan sampai dia cacat dan sebagainya. Yang ketiga, tidak boleh marah besar. Ya, pernah seorang sahabat dia memukul dan budaknya, hamba sayanya, sampai ketika dia memukul ada yang menegur karena dia sangat emosional melanjutkan, ya, cemetinya kepada budaknya. Ternyata yang menegur itu, yang memperingati adalah Rasulullah. Dan Rasulullah akhirnya merespon, Allah bisa saja menghukumi kepada kamu lebih daripada ini. Akhirnya dia malu, dan saat itu dia mengakui, saya tidak pernah lagi memukul hamba sayanya. Jadi Rasul pun tidak mengizinkan memberikan hukuman dengan kekerasan fisik. Ya. Selanjutnya, memukul ketika marah itu pun tidak boleh, ya. Dan berkata buruk, jangankan memukul, berkata buruk kepada santri, kepada anak didik, itu pun termasuk bukan pendidik yang baik, ya. Justru jiwa pendidik itu harus ada arifku. Kalaupun hukuman itu ditegakkan, maka carilah hukuman yang sifatnya edukatif, administratif. Jangan sampai hukuman kepada anak didik itu membekas secara fisik dan kejiwaan. Ini yang berbahaya. Saya tidak menyudutkan kepala sekolah, tapi kepala sekolah juga kan manusia biasa. Saya tahu dia emosional, ingin menegakkan idealismenya, hukuman, tapi dengan menampar pun itu menjadi problem. Makanya ada reaksi dari lingkungan sekitar, dan tentunya siapapun yang menimpa anak-anaknya kena hukuman, kita pun harus bijak, jangan langsung ini menjadi sebuah tragedi hukum, konflik hukum. Saya yakin ini harus bisa diselesaikan secara arif, ya. Orang tua juga harus siap ketika dia menitipkan ke guru, ke sekolah, otomatis dia sudah menyerahkan anak itu siap dididik. Tapi jangan sampai selagi seorang guru, apalagi kepala sekolah, pimpinan di sekolah, tidak boleh melakukan hukuman-hukuman yang sudah tidak disepakati lagi, ya. Itu yang saya ketahui. Jadi sekolah harus punya aturan tertulis, ya. Seorang pemimpin, terutama kepala sekolah, juga harus bijak, tidak boleh emosional. Yang ketiga, tentunya yang namanya anak didik, melanggar itu adalah sesuatu yang lumrah. Kenapa ada hukuman di pendidikan? Karena banyak pelanggaran-pelanggaran. Dan terakhir, sekali lagi, kepada yang memiliki kebijakan, ya, tidak arif juga kepala sekolah ini langsung dihukum tanpa ada proses klarifikasi dan tabayun. Ini adalah persoalan yang biasa menurut saya di dunia pendidikan. Bahkan ada yang lebih ekstrim juga. Kalau era dulu, era kolonial, orang tua kita yang belajar, mereka kalau anaknya dihukum dengan fisik itu tidak ada masalah, ya. Walaupun tadi hukuman fisik yang mendidik, tapi sekarang sudah berubah mentalitas anak-anak kita seiring dengan perubahan hubungan sosial, seiring dengan budaya demokrasi yang egaliter, anti kekerasan. Tentu hukuman fisik ini sudah banyak yang ditinggalkan, dan secara ilmu pendidikan Islam memang lebih merestui hukuman yang edukatif daripada hukuman fisik. Itu mungkin yang saya dapat komentari. Mudah-mudahan dunia pendidikan kita semakin baik dan semakin maju untuk kejayaan umat Islam, kejayaan anak-anak kita di era kebangkitan Indonesia emas, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.